Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juliawati dengan NPM 213507015. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari program studi perbandingan politik. Di sini saya ditugaskan untuk membahas mengenai fenomena domestik politik di Indonesia, dan saya memilih tema tragedi yang baru saja terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, yaitu tragedi Kanjuruhan. Kita akan memulai dengan awal kisah mengapa tragedi Kanjuruhan bisa terjadi dan memakan banyak korban. Pada awal mula, kekalahan Arema yang dimenangkan oleh Persija pada tanggal 1 Oktober 2022 telah mengundang kericuhan antara aparat dengan supporter dari Arema, yaitu Aremania. Awal cerita dikatakan bahwa salah satu supporter ada yang masuk ke lapangan dan beralasan hanya ingin berpotret atau meminta foto kepada sang pemain dari Arema tersebut. Namun anggapan lain yang diterima oleh aparat kepolisian dan TNI bahwasannya hal itu termasuk sebagai ancaman yang mana akan mengundang kericuhan. Dan dari situ banyak supporter Aremania yang lain ikut turun ke lapangan dan terjadilah kericuhan, di mana polisi memberikan 48 gas air mata langsung kepada tribun yang membuat banyaknya pengunjung merasakan efek dari gas air mata tersebut. Dalam kabar yang beredar, dalam berita yang beredar bahwasanya beberapa pintu stadion yang digunakan untuk menuju keluar masuknya stadion dikabarkan tertutup, sehingga membuat terpadatnya supporter Aremania di dalam tersebut dengan posisi mereka sedang merasakan efek dari gas air mata tersebut, sehingga banyak korban dari anak-anak, dari ibu-ibu, anak muda, remaja yang perempuan juga terdampak efek dari gas air mata tersebut hingga meninggal dunia di tempat. Kabar yang beredar bahwa terdapat 127 orang yang meninggal akibat tragedi tersebut, namun sudah dapat dipastikan bahwa akan terus bertambah setelah proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dari Malang gitu, dari Kota Langsung di Malang gitu. Dari saya pribadi juga menurutkan prihatin juga kesedihan karena tragedi tersebut dikatakan sebagai tragedi terparah kedua di dunia dan yang pertama di Indonesia. Karena itu banyaknya korban jiwa tidak sebanding dengan apa yang ingin mereka dapatkan di dalam agenda tersebut, di dalam kondisi ingin menonton saja pertandingan bola Arema seperti itu. Pendekatan yang saya gunakan di dalam fenomena ini adalah pendekatan behavioralisme, yang mana pendekatan ini diarahkan kepada pendekatan yang banyaknya masalah serta meresahkan masyarakat, yang seharusnya penelitian ilmu politik harus mampu memberikan solusi atas fenomena politik yang memberikan dampak kerugian dari materi ataupun nilai serta etika. Kaum behavioralisme dan post-behavioralisme ini ingin mengingatkan para ilmuwan politik bahwa sebagai kaum intelektual mereka memiliki peranan harus dimainkan, yang mana dapat diartikan bahwa mereka memiliki peranan dan tanggung jawab untuk berusaha melindungi peradaban nilai-nilai kemanusiaan. Dan ditambah kembali jika mengenai teori fenomena tersebut, saya memilih untuk salah satu nilai poin Pancasila, itu kemanusiaan, adil, dan beradab. Karena sampai saat ini kasus yang tragedi Kanjuruhan itu masih belum bisa diputuskan pihak-pihak yang bersalah, karena masih dicari kembali, masih diusut kembali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di dalam tragedi tersebut. Berbicara mengenai keadilan dalam tragedi ini, saya sungguh prihatin karena masih banyak sekali berita-berita yang sengaja untuk menjatuhkan pihak
sesuatu yang jelas tidak bersalah. Dan karena itu masih adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok yang terlibat di dalam tragedi ini, seperti fitnah yang diajukan kepada kelompok Aremania yang dikatakan bahwa mereka menggunakan miras yang berlebihan dan sehingga membuat kericuan tersebut bisa terjadi. Dan hal itu mungkin dapat dilihat langsung oleh masyarakat bahwasanya perbandingan tersebut mungkin dapat dinilai sendiri mengapa bisa terjadi dan penyebabnya oleh apa dan siapa. Jadi saya ingin teman-teman mampu untuk menilai dan juga menyuarakan suara teman-teman untuk keadilan teman-teman kita yang di sana, yang di Malang, khususnya untuk Aremania kita, untuk mendapatkan keadilan karena saudara-saudara mereka jelas sudah menjadi korban atas tragedi tersebut dan kita sudah tahu siapa yang salah ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Juliawati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.